Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Ngabuburit Chat episode terakhir. Kembali lagi bersama Naila, dan karena ini episode spesial dan terakhir, Naila ditemani oleh teman Naila sebagai KL host. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zufar. Aku juga kemarin sempat ada di sini ya, Naya. Iya, acara apa ya? Di episode kedua. Iya, episode kedua. Iya, lupa. Nggak kerasa ya, udah mau episode 4, udah episode terakhir. Udah habis ini kita berpisah dengan Ngabuburit Chat. Wah, aku pasti menunggu episode Ngabuburit Chat tahun depan sih. Ya harus banget kita tunggu, harus ada. Harus ada sih, Harus wajib. ada. Dan karena ini episode terakhir, episode spesial, tamunya juga spesial banget. Wah, iya sih. Kita sebutin langsung ya. Langsung saja tamu spesial kita, Mbak Almas. Halo teman-teman. Mbak Mas. Selamat sore guys. Sore Mbak Almas. Sehat ini semuanya di sini. Alhamdulillah sehat selalu dong ya. Sehat Sehat selalu. Luar biasa sekali kalian teman-teman. Mungkin aku perkenalan dulu ya. Iya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Kayak kita kan sudah kenal ya, sudah kalau Mbak Almas sudah di PDIPM sebagai apa. Mungkin teman-teman atau penonton lainnya belum tahu. Monggo Mbak Almas, kenalkan diri dulu. Oke teman-teman, mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Almas Mumtaz. Mungkin teman-teman ini kenalnya akrabnya dengan sebutan Almas atau mungkin Mbak Almas, ataupun teman-teman yang sebaya, kita sebaya sepertinya. Biasa manggil saya Memes. Emang panggilannya sama kayak panggilan orang tua atau ibu guys. Tapi sebenarnya tidak sebaik itu saya itu. Saat ini saya diamanahi sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Kota Malang, dan bersamaan dengan jabatan ini juga, amanah ini, saya juga sedang melaksanakan kuliah saya di semester 6. Jadi semoga lulusnya saya di IPM juga, saya juga lulus ketika kuliah ya Amin, teman-teman. amin, 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 amin. serius, amin banget serius Mbak Almas. Kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Mas ya. Keren banget sih. Ini kita panggilnya Mbak Almas aja ya. Oke, Almas. boleh. Atau Kak Almas ya. Panggil Almas aja juga gak apa-apa. Oh, Guys. Oke, Mbak Almas. Tema kali ini apa sih Zufar, tema di episode 4 ini? Sebutin dah. apa ya? Aku lupa ya. Kok lupa sih? Oke, tema pada episode keempat ini yaitu adalah how to be a creative person ya. Gitu Itu ya. menjadi dasar kenapa kita pilih Mbak Almas. Mas, bener banget. Karena Mbak Almas ini kelihatannya orangnya kreatif, orangnya aktif, dan Masya Sibuk Allah banget sekali. sih. Iya, sibuk Iya, banget sibuk ya. Ini banget. aja hari ini banyak agenda ya Mbak Almas ya. Alhamdulillah, karena baru aktif lagi sebenarnya Oh, teman-teman. iya. Kan kalau dibilang kreatif kayaknya kalah sama teman-teman. Aduh, kita Waduh, masih Mbak. jauh loh, Mbak. Iya Kita masih sih. jauh banget Saya dari Mbak Almas. didampingi sama host luar biasa dan juga sutradara luar biasa Waduh. juga. Saya jadi minder ini di sini. Kita sama-sama kreatif ya. Amin, amin, Kita amin. juga masih sama-sama belajar kan ya, Naya? Iya. Iya. Ini kalau boleh tahu Mbak Almas nih mulai dari kapan sih mulai berprestasi atau terinspirasi buat berjadi kreatif, atau mulai ikut-ikut lomba apa gimana? Dari kapan Mbak Almas? Sebenarnya dulu kalau mungkin kita kilas balik lagi, sebenarnya aku tidak begitu aktif secara organisasi teman-teman malahan. Jadi saya tuh mulai berorganisasi ketika saya di SMP, tepatnya mungkin di kelas 2 saya di pimpinan daerah sebagai sekretaris bidang perkaderan. Nah sebelumnya saya lebih aktif sebagai atlet Tapak Suci Fight. Oh, ternyata atlet. Oh, keren Cantik-cantik atlet. Oh my Wah, god. respect sih aku. Iya ya, jadi takut ini, jadi Iya, takut makanya. dia. Iya. Sudah lama enggak tapi teman-teman. Oh. Oke. Tapi masih bisa dong. Semoga saja Oh, ya. iya. Karena itu dulu jadi sempat aktif sebagai atlet Tapak Suci Fight. Memang kejuaraan pertama pun juga di tingkat SMP. Jadi dulu kelas F saya ingat sekali karena setiap kejuaraan saya ikut kejuaraan tuh 3 kali teman-teman. Wow. 3 kali sampai per hari ini karena sudah berhenti ya. Iya, itu tingkat apa aja Mbak Almas? Alhamdulillah yang pertama itu tingkat daerah, dan yang 2 setelahnya itu tingkat nasional. Keren, tepuk tangan dulu coba kita coba tepuk tangan dulu. Wah, keren banget Terima sih. kasih ya guys. Jadi Iya. di tingkat ini sebenarnya coba-coba awalnya karena kan saya aktivitasnya banyak dari kecil, memang nggak bisa diam. Cuman memang kebiasaan aktivitas tuh lebih ke sesuatu yang nggak diam, yaitu yang bergerak, entah itu baik berhubungan dengan hewan karena seperti mungkin sama kayak major saya sekarang di peternakan, ataupun kegiatan-kegiatan yang memang mengharuskan saya untuk beraktivitas lebih seperti itu. Nah kemudian kok malah di semester 2 saya kelas 7 itu saya diberangkatkan untuk pelatihan kader Taruna Melati Dasar. Padahal tuh saya belum tahu sama sekali teman-teman berkenaan dengan IPM. Iya. Jadi kayak cuman oh ternyata kegiatan organisasi, dampingi teman-teman ya sekedar itu.
Nah, ketika saya diberangkatkan, saya kenal orang baru. Mereka kok ngomongnya keren ya, kok mereka aktif sekali ya, forum kok jadi berwarna ya. Nah, setelah itu saya jadi sharing, kita cerita-cerita banyak hal. Oh, ternyata orang yang seumuran saya pun tuh di titik itu juga mendapat apa yang dia targetkan memang di titik itu, sedangkan saya saat itu ngapain. Nah, itu yang bikin saya jadi kayaknya saya juga harus lebih lagi deh seperti Wah, itu. keren, berarti berdasarkan dari pikiran kritisnya Mbak Almas sendiri Wah, keren kayak banget. pengen jadi kayak gitu juga gitu ya Mbak Almas. Kita pun juga pengen jadi kayak Mbak Almas yang pastinya. aktif di mana-mana. Ya, bisa dapat job terbangnya banyak ya. Jadi yang menginspirasi Mbak Almas itu ya dari Proses bertemu dengan orang-orang lain gitu juga sih teman-teman. kalau dari mama atau papa mungkin Ibu ibu atau ya memang umumnya ibu sama bapak teman-teman Ah, saya iya. Iya sih. sama kayak teman mungkin. Jadi bapak dan ibu ini sama-sama aktif juga di organisasi sejak beliau perkuliahan mungkin ya. Jadi bapak memang aktif di Muhammadiyah juga dan ibu juga aktif di Aisyah. Mungkin sebelumnya beliau itu dosen di UMM di lab komputernya ekonomi. Nah, beliau juga aktif dan sebenarnya ibu itu lebih cenderung ke akademiknya dibandingkan bapak yang di non akademiknya. Dan mungkin itu ya mix dari sana mungkin. Komplit ya. melengkapi Ya, ya, melengkapi. itulah pasangan. Keren banget. Dan akhirnya jadilah Mbak Almas yang antara non akademik dengan akademiknya seimbang. Ya, Tepuk iya, tangan iya. dulu. Wah, keren banget sih. Menginspirasi banget. Oke, setelah berprestasi itu apa benefit yang Mbak Almas Benefitnya kira-kira yang Mbak Almas pasti banyak nggak sih Mbak Almas ini sepertinya banget, guys. banyak banget. Oke, sebutkan monggo Mbak Almas. Sebenarnya ini juga bentuk benefit yang saya dapatkan ketika saya berproses atau aktif lah mungkin ketemu kalian yang mungkin backgroundnya kita berbeda. Saya backgroundnya lebih sering ngobrol ngisi materi mungkin seminar dan lain sebagainya atau turun. Nah, teman-teman di balik layar sebagai pembuat film, sebagai host dan lain sebagainya yang mungkin lebih fokusnya di media. Nah, itu kan background yang berbeda. Itu adalah bentuk relasi teman-teman, dan relasi itu adalah poin plus paling yang mungkin saya rasa paling plus ya, yang menjadi benefit dari itu tadi. Kenapa? Karena dari relasi itu menyebar kemana-mana. Saya kenal banyak orang, bahkan saya mungkin kalau teman-teman ingat, saya itu sempat ikut kegiatan di sekolah literasi yang diadakan pimpinan pusat teman-teman. Nah, sekolah literasi itu alhamdulillahnya saya ikuti di periode kemarin, dan di sana saya kenal banyak orang, bahkan orang-orang yang saat ini menduduki tingkatan-tingkatan di pimpinan pusat, bahkan juga teman-teman yang saat ini berkesempatan kuliah di luar negeri. Nah, di situ saya ternyata apa yang saya upayakan, apa yang saya jalani sekarang, entah itu senang ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, itu banyak banget benefitnya, dan yang utama adalah relasi yang saya rasakan ya teman-teman. Ya, kita ini relasi pertama nih kenal Iya, sama Mbak Almas ini relasi pertama pencapaian relasi tertinggi gitu. Jujur ya, dari dulu tuh aku emang udah kenal gitu, maksudnya sekedar tahu nama Mbak Almas semenjak aku ikut PRIPM tahun periode 2023. Ya itu. Tapi cuma tahu aja, Iya, cuma tahu tahu. Mbak Almas yang mana, cuma tahu namanya aja, tapi nggak tahu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah. Ya, Jadi dan nih alhamdulillah ini ya. alhamdulillah ini ada kesempatan kesempatan kita buat ngobrol, buat sharing-sharing. Saya juga sharing-sharing. senang karena akhirnya bisa ketemu sama teman-teman sharing-sharing guys. Oke, kalau tadi benefitnya kan relasi ya, benefit lainnya ada apa lagi Mbak Almas sih kira-kira? Benefit lainnya tentu saya jadi upgrade diri saya, karena kan Ya, saya pasti ketemu sih. orang-orang Ya. yang baru, ketemu orang-orang yang bahkan saya mungkin nggak saya pikirkan saya bisa kenal beliau. Salah satunya mungkin yang saya ketemu itu, saya ketemunya memang sudah lama, namanya Mas Farhan, alumni Semamsa juga. Alumni Semamsa. Baru tahu. Iya, baru tahu sih, Lupa iya. angkatan berapa? Alumni Semamsa. Beliau itu sebenarnya lebih ke kakak saya dibandingkan orang sebagai relasi. Dulu awalnya mungkin lucu juga, saya tuh daftar ke pimpinan daerah itu saya nggak tahu kalau saya daftar. Jadi saya diantarkan bapak saya ke PDM untuk tes IPM. Yang dimana saya nggak tahu kok, ternyata itu daftar ya. Jadi ya, Suatu kisahnya. nggak kesengajaan gitu, nggak Ya, nggak sengaja. sengaja. Cuman saya ingat banget bahwa bapak itu bilang ketika nurunkan saya dari sepeda motor, Han, tolong titip adiknya ya di IPM diajari. Nah, saya ingat banget itu, dan bahkan sampai sekarang alhamdulillah sekarang beliau sudah menyelesaikan S1-nya, dan kita doain bersama sekarang lagi proses S2-nya yang semoga di luar menyiapkan di luar negeri teman-teman beliau saat ini.
sekarang lagi fokus belajar di UGM. Siapa tahu nih Mas Farhan lihat podcast ini nih. Ya, halo Mas Farhan. Saya juga kaget kayak ya kalau misalnya saya cerita tentang beliau karena beliau di UGM ini untuk apa? Untuk memfokuskan dirinya salah satunya. Yang utama untuk fokus biar apa-apa distrak yang di luar itu bisa tersingkirkan dulu sehingga dalam upaya menyiapkan beliau untuk melanjutkan studinya bisa tersiapkan dengan baik. Iya. Berarti sama sini masih ada hubungan dengan Mas Farhan Masih ada chat komunikasi. bahkan orangnya kan di UGM. Kalau mungkin teman-teman tahu di UGM tuh setiap harinya ketika Ramadan ini itu tuh ada pengisi materi yang luar biasa. Apalagi mungkin yang kemarin booming tuh sempet Pak Anies. Oh iya, Oh, iya. Kemarin ada di FYP Ya, TikTok. makanya itu. Yes, Pak bener Anies banget. dan mungkin nantinya juga ada Mbak Najwa dan lain sebagainya pengisi luar biasa yang saya bilang aku iri sama Mas Farhan, aku juga mau ke sana, aku mau ikut gitu. Nanti juga ada waktunya, beliau bilang gitu guys. Gitu. Keren banget sih. Berarti punya relasi itu juga mempengaruhi juga ya. Betul. Benar-benar mempengaruhi banget. Penting untuk diri sendiri, penting untuk personal branding kita. Iya, bener banget. Apalagi sekarang lagi booming soal personal branding. Kemarin tuh kita sempat loh Mbak mengkepoi IG-nya Mbak Almas. Iya, kita udah research. Research kita liatin postingannya, kita liatin highlight-nya itu kemarin itu. Terus kita macem-macem ya Mbak Almas ini, makanya kami bilang sibuk tuh yang ada hewan-hewan Ya, lah, terus yang hamster ya Mbak ya? Iya. ada hamster, ada gecko ya Mbak ya, Iya, gecko. Terus ada apa lagi banyak ya, terus Mbak Almas juga jalan-jalan karena IPM atau Karena IPM. Berarti itu salah satu benefitnya bisa jalan-jalan. bisa jalan-jalan. Iya, bisa Tanpa jalan-jalan. mengeluarkan uang sepeser pun. Wah, Sama keren sekali ya? Sama sekali. Keren banget. Aku juga pengen sih. Aku juga pengen sih Aku ya. juga pengen. Jadi siapa tahu podcastnya bisa keliling Indonesia. Amin. Tahun depan lah Nay. Ya, sekarang didengar se-Indonesia mungkin ya. Ya, Amin, amin. Oke, Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang kalau hewan tuh memang karena saya dari kecil bahkan dari mungkin TK ya, karena didekatkan dengan hewan-hewan mulai dulu itu awalnya mungkin kelinci, ayam jago. Jadi hal-hal seperti itu yang didekatkan ke saya sehingga sampai sekarang pun kebawa. Sekarang saya suka pelihara. Dulu itu sempat dijualin karena jumlahnya banyak kan, beranak pinak seperti itu. Tapi yang pasti kalau hewan tuh sebagai hobi saja sebenarnya. Kalaupun untuk study, untuk belajar tuh mungkin di hewan yang lebih besar. Kasihan iya. kalau hamster ya atau Terlalu kecil kalau untuk diteliti. Iya. gitu. Kalau jalan-jalan tuh mungkin yang teman-teman lihat mungkin kegiatan jalan-jalan yang sama, yaitu yang sekolah literasi yang tadi sempat aku singgung. Karena itu pengalaman luar biasa banget untuk saya. Bahkan orang-orang sebelum saya itu belum punya kesempatan yang sama untuk saya ngerasakan naik pesawat free gratis keluar pulau, berkegiatan, ketemu banyak orang teman-teman yang dimana kalau saya sendiri ternyata luar biasa sekali, izin Allah dan kemudian juga restu terus orang tua saya juga yang kemudian bawa saya sampai di titik itu, ketemu dengan banyak orang yang luar biasa. Makanya saya bilang bahwa kesempatan sekecil apapun teman-teman ambil, apapun itu bentuknya, karena bener sih. kita nggak tahu di kesempatan itu akan membawa kita ke langkah yang mana. Gitu. Ini catet ini ya kuota sore ini. Wah, keren sih. Berarti Mbak Almas sama sekali nggak pernah menyangka ya berada di titik yang sekarang. Gak ada, bahkan ya Allah kalau saya kilas lagi dulu, saya tuh nggak berani ngomong di depan umum. Saya tuh bukan tipe orang yang ngobrol di depan umum. Saya lebih suka nulis ataupun membuka sesuatu yang kemudian tulisan saya abadikan entah di mana, dibandingkan ketemu orang banyak kemudian ngomong. Karena tulisan tuh kan dahsyatnya Masya Allah kan ya, kita bisa membawa tulisan itu tanpa kelihatan kitanya, tulisannya udah kemana-mana gitu kan. Ini Mbak Almas punya roadmap kehidupan nggak? Kira-kira. Ini juga sempet yang mungkin di tahun-tahun ini booming juga di Instagram, iya di sih. TikTok, bikin mood board atau bikin 1 tahun ini akan ngapain, 5 tahun ini akan ngapain. Nah, saya pun ketularan seperti itu karena di tahun ini di orang yang seumuran dengan saya itu udah punya kesempatan yang sama. Jadi saya punya temen di Brawijaya yang seangkatan dengan saya dan sekarang dia punya kesempatan magang di Jepang. Wah, 1 tahun guys, dan itu menjadi bentuk motivasi saya juga tersendiri. Oh ternyata, dan itu berasal dari mood board yang dia bikin. Setahun ini dia mau ngapain,
dan itu mereka benar-benar direalisasikan dengan dia. Wah. Padahal cuma dari tulisan ya, dia dari tulisan mau ngapain aja tapi beneran Iya, bahkan jadi pakai kalau mungkin teman-teman umum dengan Pinterest ya. Iya. Iya. Dokumentasi Pinterest kalau kita search mungkin medali ataupun apapun nanti kan keluar. Jadi wallpapernya dia itu tuh 2025, terus gambar-gambarnya adalah mimpi yang akan dia capai. Di 2024 semuanya tercapai mimpinya dia. Masya Allah, keren. Ini siapa namanya, Kak? Namanya mungkin dia juga anak Jawa Tengah, saya lupa namanya. Saya nggak begitu dekat soalnya sama dia memang. Jadi memang seangkatan sama saya, beberapa kali sekelas gitu sama saya. Nah kalau saya sekarang ada sebenarnya yang mood board secara garis besar, dan tadi ngisi materi jadi saya sempat ngisi materi teman-teman tadi pagi di SD Muhammadiyah 1. Aduh, ini enggak apa-apa ngisi di sini kan. Aduh, sibuk banget ya. Ngomong Iya. terus apa nggak capek gitu loh. Guys, jadi tadi pagi itu sempat ngisi, dan kemudian juga salah satunya adalah saya minta teman-teman kelas 5 dan kelas 6 itu untuk menuliskan mimpinya. Sama karena dan saya bagikan juga mimpi saya. Jadi ada 6 yang saya tulis. Yang pertama adalah menyelesaikan studi saya, tentu yang pertama S1. Iya. Karena kan sekarang saya sudah semester 6, sudah Habis ini Iya, sedikit iya, lagi iya, nih, iya, sedikit iya, lagi. makanya itu. Yang kedua adalah meraih generasi IPM Kota Malang untuk lebih baik tentunya. Itu masuk di mimpi saya juga, road saya juga. Karena saya berproses cukup lama. Jadi saya berproses itu dari 2017. Berarti sekarang sudah ini tahun keempat saya ber-IPM. Tahun keempat saya ber-IPM. Periode keempat. Jadi 8 tahun. 8 tahun saya ber-IPM. Kalau bukan karena IPM, saya mungkin nggak ada di posisi ini. Makanya saya berharap juga nanti selanjutnya adalah kader-kader luar biasa yang mungkin kalian yang menepati posisi-posisi saya saat ini gitu. 8 tahun nih berarti IPM terus nih. Lihat nggak bosen-bosen Makanya nih. ya. Selalu Nggak berkembang. capek-capek ya. Sampai akhirnya menduduki posisi pimpinan daerah IPM Kota Malang. Gimana sih, bingung ngomongnya. Aduh. Gitu teman-teman. Terus yang ketiga adalah saya juga lagi upaya untuk penelitian saya juga, Penelitian. Oh iya. di kampus, tapi memang mungkin teman-teman juga punya mimpi yang lain. Ada yang pengen di DKV mungkin, Mas. Waduh. Aduh. Kita kan juga punya mimpi-mimpi yang lain yang nantinya ada lah beberapa mimpi seperti itu. Gitu. Oke, keren banget sih. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Mas. Nggak salah kita Iya, pilih tamu keren ini, nggak banget. salah. Benar. Sangat menginspirasi ya. Iya. Apalagi buat kita anak-anak muda loh, Nay. Iya, kita anak muda, udah kader IPM, nggak boleh bosen, nggak boleh Harus capek mencontoh di kader IPM juga. Iya. Malah sebenarnya kita tukeran tamu waktu itu. Oh iya. Ya waktu itu ada lah yang bahkan Mas Farhan pun ngutip apa yang diomongkan kamu. Kayak masih ada ininya deh kutipannya. Aduh, gimana tuh rasanya di takut. notice sama orang penting. Cuma dikutip, kalau boleh aku tunjukkan ya. Iya, silakan. Karena dia hal baik. Tadi aku sempat ini ya, Mbak Mas bilang kan kalau Mbak Mas tuh nggak bisa diem dari kecil, tapi Mbak Mas nggak bisa diemnya tuh positif gitu loh. Jadinya pas besar tuh jadi ada manfaatnya gitu loh. Coba kalau kita ya. Ya, kalau kita kebanyakan gerak sih, bukan Iya, kebanyakan gerak, kebanyakan bukan banyak. Mana ya? Jadi tuh aku sampai wah luar biasa banget ini. Mas Farhan tuh dengerin dari awal sampai akhir kamu ngomong, teman-teman yang lain yang ngomong. Wow. Ada beberapa kutipan yang beliau kasih dan sempat aku share di grup daerah. Cuman memang nggak aku sebutkan aja namanya siapa waktu itu. Terus habis ini OTW Zufar ini Waduh. keliling Indonesia. Amin ya Allah. Jadi sutradara terkenal. Amin. Oh iya. Mbak Mas ini kan jadi ketua PDIPM ya. Gimana sih caranya biar kan anggotanya tuh ada yang aktif, ada yang pasif kan. Gimana caranya Mbak Mas tuh mengembangkan kreatif dari anggota-anggotanya. Iya, apalagi kan PD kan pimpinan daerah IPM kan juga anggotanya banyak. Itu gimana caranya biar supaya lebih aktif semua? Aktif, kreatif, mungkin menghasilkan produk-produk lainnya gitu. Ini sebenarnya juga sesuatu yang nggak mudah sebenarnya, apalagi kan ini kita kewajibannya adalah mendorong teman-teman mau jalan itu kan langkah selanjutnya akan mereka ambil. Cuman yang selalu aku tekankan adalah pimpinan daerah itu wadah untuk teman-teman semuanya, tidak hanya pimpinan daerah, tapi teman-teman baik Zufar, baik Naila. aku lupa malah. Aku ingetnya Intan di kepala. Siapa itu? Itu yang kemudian
punya nilai juga yang patut kita wadahi seperti ini. Kalian kader-kader luar biasa, dan gimana nantinya. Jadi upaya aku adalah motivasi teman-teman, baik itu siapapun itu. Mungkin ada yang di belakang layar yang saat itu menemani saya itu Resti. Halo Mbak Resti. Halo Resti. Aktif di Ajeng Kartini, begitulah teman-teman yang lainnya. Aku akan berikan seleluasa mungkin networkingku untuk teman-teman juga dapatkan, sehingga teman-teman tuh juga bisa berproses di sana, baik dimanapun. Karena aku nggak tahu di mana bakat-bakatnya teman-teman yang kemudian aku nggak bisa memastikan dia punya bakat di sini, dia punya bakat di sini. Aku hanya berusaha semaksimal mungkin untuk Zufar, contohlah Zufar ternyata setelah ini lulus, Naila setelah ini lulus, sama-sama kelas 3 kan ya? Iya, sama. Masih kelas 2. Masih ya. muda. Ternyata Apakah sudah terlihat agit-agitnya ini? Iya mungkin dia. muka kita boros naik Iya, kayaknya. iya, soalnya kebanyakan gerak. Iya. Itu yang gimana nanti pasti kan juga menyiapkan untuk perkuliahannya kalian ya, gimana pimpinan daerah juga mewadahi hal seperti itu ya nantinya. Jadi ternyata kader-kader hebat ini perlu diwadahi, diarahkan ke sini, diarahkan ke sana seperti itu. Nah, ini notes buat ketua IPM selanjutnya, periode selanjutnya gitu kan. Terus jadi orang kreatif itu kan berarti menghasilkan sesuatu ya, selalu bergerak, sesuatu yang positif. Pikirannya nggak pernah berhenti. Iya, ini Maksudnya selalu mikir terus kan. kalau pikir terus, apalagi kalau misal soal editan ya. Pusing sih. Itu gimana caranya supaya tetap semangat tuh untuk Biar nggak tetap capek. kreatif, biar nggak Iya. capek. Iya itu. Apalagi aku juga ngerasain sih. Ini curhat sesi curhat jadinya. Iya, mungkin bisa dilanjut. Dia guys. Gimana ya, karena kalau mungkin disadari kita ada 2 tipe cara kita komunikasi atau berteman ya, ada extrovert ataupun introvert. Nah, Catat. sebenarnya kalau saya itu malah introvert. Jadi saya tuh full energinya ketika saya sendiri, makanya saya suka nulis, suka gambar dan lain sebagainya. Aktivitas yang bisa saya lakukan sendiri. Tapi ketemu sama teman-teman IPM, kader-kader IPM tuh beda. Beda teman-teman. Jadi ada satu momen saya memang kondisi lagi sakit, lagi nggak enak badan, tapi ketemu teman-teman itu saya sehat. Pulangnya saya sakit lagi. Loh. Sakitnya ketunda ketika Iya, ketemu iya, sama teman-teman lainnya. Energinya kalian itu menyalur ke aku juga. Teman-teman happy, teman-teman seneng, teman-teman energi, sehingga di aku pun dapet energinya. Dan aku akhirnya ikut seneng. Itu mungkin cara yang lainnya mungkin tentulah ada 1-2 hal yang mungkin kadang aku capek dan lain sebagainya. Caranya gimana? Mungkin berenang. Jadi hal-hal yang memang aku enjoy di sana aku lakuin. Aku kasih space untuk aku nafas juga seperti Oh iya, kita juga harus nyari support system. Ya, Support system. Kan kayak sholat, itu kan Ya. support system terbaik gitu tuh, betul kan? wajib. Itu Iya, wajib itu sih itu. charge energi banget, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi yang dilakuin kan selain itu. Bener. Menurut Mbak Mas ini anak-anak Gen Z ya sekarang ini, anak-anak sekarang itu kreatifnya itu menurun atau meningkat daripada yang generasi sebelumnya? Kalau kreatifnya menurut Iya. saya tuh meningkat, cuman kemauan untuk belajar Nah iya. itu yang menurun. Aduh, kesinggung. Aku juga sih. Nggak gengsi loh, Iya sama ya kita. masih di gen yang sama. Jadi kemauan untuk belajarnya yang menurun, tapi untuk kreativitasnya meningkat. Nah, yang perlu kita waspadai ketika teman-teman itu punya kreativitas tinggi, itu harus selalu dibarengi dengan upaya belajar ataupun dengan pendampingan secara adab dan lain sebagainya, sehingga imbang. Kenapa? Karena ketika kreativitasnya saja yang naik, nanti dia nggak bisa kekontrol teman-teman. Secara personal dia akan sulit untuk dikontrol, malah dia akan hanya menjalankan nge-push tapi Apa yang dia mau gitu aja. iya, Ya. tapi nanti kemudian setelah dia dapat udah selesai. Nah, yang kita harapkan sekarang di generasi Gen Z ini tidak hanya berhenti di sana, tapi ketika kreativitas itu muncul, ya kita dampingi, kita iringi dengan hal-hal lain, support lain yang kemudian mendukung poin-poin itu tadi. Seperti itu. Karena luar biasa Gen Z itu, bahkan anak SD itu punya pemikiran luar biasa banget. Jadi di SD Muhammadiyah 1, SD Muhammadiyah 3 Salam, itu kan salah satu IPM Kids di Kota Malang juga, yang kemudian sempat saya sharing sama beberapa orang. Beberapa kadernya, saya lupa namanya, jadi tuh dia bilang aku pengen Indonesia itu, khususnya Malang sih dia, Malang itu bisa semua sampahnya dikelola sama kita punya
kita punya cara untuk bisa mengelola hal itu. Jadi bilang kayak gitu, padahal saat itu jadi ada program khusus di IPM Kids yang unggul itu adalah infak, jadi infak sodako sampah plastik, intinya seperti itu. Nah itu pengen bahwa nantinya Kota Malang tuh nggak namanya plastik itu berupaya banget mereka hindari, dan mereka bertanggung jawab, mereka tuh punya rasa tanggung jawab untuk mengubah itu. Nah hal seperti itu kan luar biasa. Oh ternyata anak SD punya pemikiran kayak gitu. Keren ya? Kayaknya ini bakal jadi list tamu di Ngabuburit Chat Oke, tahun iya depan sih. kayaknya ini. Karena ini baru dengar loh Mbak Almas, kalau Mbak Almas nggak cerita kita nggak tahu. Guys, Begitu kan suatu hal yang baru kan buat kita kan. Iya ini hal baru, terus kita juga merasa tersindir, kayaknya kita harus juga nggak boleh kalah sama anak SD. Kita harus mulai melakukan itu dengan hal-hal kecil ya kan. mulai dari hal-hal yang kecil memang. Oke. Karena tadi kalau Mbak Almas bilang Gen Z ya, tadi ya tantangannya ya dari rasa nggak pengen belajarnya itu malas Ya belajar. kadang-kadang aku tuh juga kayak, wah aku mau gini, tapi ujung-ujungnya males. Iya. Jadi ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain, cuma ditulis doang. Terus Wacana, kalau orang bilang wacana Iya. doang. Kadang juga kadang dari faktor keluarga juga kadang kurang mendukung atau bagaimanapun itu. Kadang ya Gen Z dibilang, kadang Gen Z orang ingetnya Gen Z itu generasi strawberry, cuma diinget negatifnya aja. Padahal kita sebenarnya sebagai Gen Z juga punya Banyak tantangan banyak, juga. iya kita punya banyak. kita bisa loh tapi. Iya kita bisa loh sebenarnya. Bisa. Nah ini adalah bukti bahwa kita adalah Gen Z yang bisa. Iya, Karena kita Gen Z teman yang ada di bisa. sini ada. Tepuk tangan buat Gen Z Indonesia. Duh, ini pertanyaan apa lagi nih buat Mbak Almas? ya? Mungkin Mbak Almas mau cerita-cerita tuh apa itu? Apa guys, mungkin aduh kalau ceritaku tuh mungkin ya nggak banyak sebenarnya, karena chit-chat ini kan mungkin lebih sering ngobrol ketika kita ketemu secara non formal, kita cerita banyak hal. Teman-teman juga mungkin yang nanti nonton juga sebagian sudah tahu mungkin cerita-cerita yang beberapa kali aku ceritakan juga. Cuman yang aku bangga sekali dengan kalian tuh teman-teman selalu mengupayakan proses kalian tuh berlanjut. Jadi nggak hanya berhenti kayak contoh tadi aku sempat bilang sama Naila bahwa alhamdulillah kayaknya nggak berhenti ketika teman-teman sudah launching kemarin. Tapi teman-teman punya pemikiran lagi, akan ada podcast, akan ada ini, akan ada nggak berhenti langkah-langkah ya. selanjutnya yang kemudian itu menjadi dorongan juga, tidak hanya untuk saya, untuk teman-teman mungkin sekolah Malang khususnya yang aku pengen juga deh kayak ini. Nah teman-teman Gen Z itu malah lebih sering untuk termotivasi dari orang sebayanya ataupun dari internet lah mungkin, dibandingkan dengan mungkin guru-gurunya yang sudah tua ataupun mungkin Lihatnya ya, orang tuanya. ya itu aja ya orang Iya. tua begitu ya. Tapi astagfirullahaladzim, tapi tetap beliau-beliau ini ada hal yang nggak bisa dilepaskan, adalah pendampingan beliau secara akhlak ya yang selalu seperti podcast ini juga nggak mungkin kita itu ada podcast ini kalau nggak didampingi oleh guru kami tercinta. Siapa tuh? Nah, sebutin Pak Ivan. Tepuk tangan Pak Ivan. ya selalu mendampingi, bahkan Selalu dari sih. saya masih jadi sekretaris tuh kontakan saya seringnya tuh sama Pak Ivan dulu. Apa-apapun sampai sekarang pun beberapa kali juga saya kontaknya sama Pak Ivan. Iya sih, sama sih kita juga kadang-kadang, wah kita tanya Pak Ivan aja deh. Pak Ivan. Nah, Pak Ivan tuh jadi seperti bapak kita gitu. Ya, Jadi seperti banget. ayah kami bersama. Nah pasti selalu ada guru-guru yang seperti itu. Iya. Ya, alhamdulillah harus ada. Harus ada. Kalau nggak ada kita nggak bisa Nggak gini. dibimbing, iya kita nggak bisa berjalan. Terima kasih Pak Ivan. Ya, terima kasih. Oh iya, aku dengar nih dari salah satu temen PDIPM, Mbak Almas dulu pernah